Kurikulum Nasional 2025-2026. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan pembelajaran yang terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Sejarah mencatat berbagai perubahan kurikulum, mulai dari Rencana Pelajaran 1947 yang berfokus pada pendidikan dasar, hingga Kurikulum 2013 yang mengutamakan pendekatan saintifik. Dalam peraturan terbaru, Kurikulum Merdeka resmi ditetapkan sebagai kurikulum nasional melalui Permendikbudristek Nomor 12 Tahun ke-2024. Namun, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menegaskan bahwa ke-13 tetap berlaku di beberapa sekolah yang belum beralih. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasman telah menetapkan kurikulum nasional yang berlaku mulai tahun ajaran 2025 ke 2026. Dua kurikulum tetap digunakan, yakni kurikulum 2013 ke 13 dan kurikulum Merdeka, dengan tambahan metode deep learning untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemerintah menambahkan sejumlah unsur dalam kurikulum yang digunakan seperti deep learning, pembelajaran coding, 7 kebiasaan sehat dan lainnya seperti pembelajaran sosial emosional, growth mindset, disiplin positif, pembelajaran siswa aktif dan kontekstual. Deep learning adalah metode yang memungkinkan seseorang memahami konsep secara menyeluruh dan tidak mudah melupakan materi yang telah dipelajari. Dengan kata lain, deep learning adalah strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan memecahkan masalah secara mandiri. Pendekatan deep learning dalam kurikulum 2025 akan diterapkan pada seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA. Konsep pembelajaran ini menekankan 3 aspek utama: mindful sadar, meaningful bermakna, dan joyful menyenangkan. Kurikulum deep learning merupakan strategi pembelajaran yang menitikberatkan pemahaman mendalam, bukan sekadar hafalan. Selain deep learning, kurikulum 2025 juga memperkenalkan mata pelajaran pilihan seperti coding dan kecerdasan buatan artificial intelligence atau AI. Menurut Mendikdasmen Abdul Muti, penguasaan teknologi sangat penting untuk mempersiapkan generasi Indonesia menghadapi era digital dan revolusi industri ke-4.0. Mata pelajaran coding dan kecerdasan buatan AI akan diajarkan di tingkat SD kelas atas dan SMP. Namun, tidak semua sekolah akan menerapkannya karena penerapan bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana, seperti akses internet dan perangkat teknologi yang memadai. Kurikulum 2025 menuntut guru untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif bagi semua siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus. Pendekatan personalisasi dalam pembelajaran harus diutamakan agar setiap siswa dapat berkembang sesuai potensinya. Coding dan kecerdasan buatan AI akan menjadi mata pelajaran pilihan di beberapa sekolah. Guru, terutama yang mengajar di jenjang SD dan SMP, harus mulai mempersiapkan diri dengan mempelajari dasar-dasar coding serta aplikasinya dalam pendidikan. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat adalah gerakan yang bertujuan untuk membentuk karakter anak Indonesia melalui pembiasaan positif dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah bangun pagi, melatih disiplin dan mengatur waktu, serta meningkatkan kesehatan fisik dan mental, beribadah, membentuk karakter positif, mendekatkan diri kepada Tuhan, dan meningkatkan nilai-nilai etika, moral, spiritual, dan sosial. Ketiga, berolahraga, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta membentuk gaya hidup sehat. 4. Makan sehat dan bergizi, memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh untuk mendukung pertumbuhan dan kecerdasan. 5. Gemar belajar, menumbuhkan rasa ingin tahu, kreativitas, dan mengembangkan diri secara pribadi dan akademis. 6. Bermasyarakat, membentuk perilaku terlibat dalam kegiatan sosial dan lingkungan, serta menumbuhkan nilai gotong royong. 7. Tidur cepat, memulihkan energi tubuh, menjaga kesehatan, dan mendukung bangun pagi. Kurikulum Merdeka dan kurikulum yang direncanakan untuk tahun 2025 yang disebut juga sebagai Kurikulum Nasional 2025 memiliki beberapa perbedaan utama meskipun keduanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Kurikulum Merdeka lebih menekankan pada fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, dan pengembangan potensi siswa sesuai minat dan bakat mereka. Sementara itu, kurikulum 2025 yang sebenarnya merupakan kelanjutan dari kurikulum Merdeka dengan penyempurnaan, lebih fokus pada pembelajaran mendalam deep learning yang menekankan pada mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Demikianlah, semoga info ini bermanfaat.